إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali pembahasan tentang haid dari hadis-hadis kitab Bulughul Maram. Pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu adalah hadis yang ke-150. Pada hadis yang ke-150, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Asma bintu Umais yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 292 dan juga di dalam Al-Mishkah di nomor hadis 562 menjelaskan tentang sifat darah haid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut membimbing kepada orang yang dalam keadaan haid dan ketika haid itu juga mengalami istihadah. Maka untuk membedakan antara darah haid dan darah istihadah adalah diantaranya dengan cara berendam di bejana. Apabila muncul di atas permukaan air warna kekuning-kuningan, maka itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Sehingga bagi wanita yang mengalami hal itu tetap diwajibkan untuk sholat. Karena wanita yang istihadah, atau dalam bahasa kita wanita yang pendarahan, itu hukumnya sama seperti wanita suci. Kewajiban sholat, demikian juga kewajiban puasa dan yang lainnya dari amalan-amalan yang disyaratkan untuk dikerjakan oleh wanita yang suci dalam keadaan tidak haid, itu juga disyariatkan untuk wanita yang dalam keadaan istihadah, dalam keadaan pendarahan. Akan tetapi apabila tidak mendapatkan warna kekuning-kuningan di permukaan air, maka itu adalah darah haid. Maka wanita yang mengalami hal tersebut, dia hukumnya adalah wanita yang haid. Haram baginya melakukan beberapa perkara yang diharamkan oleh syariat, seperti sholat, puasa, kemudian juga termasuk hubungan suami istri dan yang lainnya. Dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat untuk wanita yang haid. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-151. Wa an Hamnah binti Jahshin qalat, dan dari Hamnah bintu Jahsh berkata, kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan, saya tertimpa atau terkena istihadah
yang sangat banyak. Fa'ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam astaftihi. Maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saya meminta fatwa kepada beliau. Faqal innama hiya ruqtatun minasyaitani. Maka Nabi bersabda, tidak lain itu adalah karena gangguan dari syaitan. Fatahayyadhi sittata ayamin aw sab'ata ayamin. Maka tetapkan masa haid kamu 6 atau 7 hari. Tsumma tasili, kemudian mandilah kamu. Fa idza stanqati fasalli 24 atau 23 wasumi wasalli. Maka apabila kamu telah bersih, telah suci dari haid, maka lakukan olehmu salat selama 24 hari atau 23 hari. Dan puasalah kamu serta salatlah kamu. Fa inna dzalika yujzi'uki, maka sesungguhnya hal itu mencukupi kamu. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa. Dan demikianlah, maka lakukan hal itu setiap bulan sebagaimana umumnya wanita itu haid. Wa in qaiti ala an tuakhiri adh-dhuhra wa tu'azzil al-'asr. Maka jika kamu mampu, jika kamu kuat untuk mengakhirkan salat zuhur dan menyegerakan salat asar, thumma taghtasili hina tathhurina wa tusalli adh-dhuhra wal 'asra jami'an. Kemudian kamu mandi ketika kamu suci dan kerjakan olehmu salat zuhur dan asar dengan dijamak. Thumma tuakhirina al-maghrib wa tu'azzilina al-isya. Thumma taghtasilina wa tajma'ina baina salataini faf'ali. Kemudian kamu mandi ketika kamu suci dan kerjakan olehmu salat zuhur dan asar dengan dijamak. Kemudian kamu akhirkan salat maghrib dan kamu segerakan salat isya. Kemudian kamu mandi dan kamu menjamak di antara dua salat tersebut. Maka lakukanlah hal itu. Wa taghtasilina ma'a subhi wa tusallina. Dan kamu mandi untuk salat subuh dan kerjakan olehmu salat tersebut. Qal wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Beliau bersabda, itu adalah di antara dua perkara yang lebih saya sukai. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i, wa sahahahu Tirmidzi wa hasanahu al-Bukhari. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Bukhari. Saya ulangi terjemahnya. Dan dari Hamnah bintu Jahaz berkata, saya tertimpa atau saya mengalami istihadah, mengalami pendarahan yang sangat banyak. Maka saya datang kepada Nabi SAW untuk saya meminta fatwa kepada beliau. Maka beliau bersabda, tidak lain, istihadah itu atau pendarahan itu adalah merupakan gangguan dari syaitan. Karena itu maka tetapkan masa haidmu selama 6 atau 7 hari. Kemudian setelah itu mandilah kamu. Maka apabila kamu telah suci dari haid, maka kerjakan olehmu salat selama 24 hari atau 23 hari. Dan kerjakan olehmu puasa serta salat. Maka sesungguhnya hal itu mencukupi kamu. Dan demikianlah maka lakukan olehmu dalam setiap bulan, sebagaimana umumnya wanita itu haid. Maka jika kamu kuat atau kamu mampu untuk mengakhirkan salat zuhur dan menyegerakan salat asar,
kemudian kamu mandi ketika suci, dan kamu mengerjakan salat zuhur dan asar dengan dijamak, kemudian kamu mengakhirkan salat maghrib dan menyegerakan salat isya, kemudian kamu mandi dan kamu menjamak antara dua salat tersebut, maka lakukan. Dan kamu mandi setiap atau untuk salat subuh, dan kamu melakukan salat subuh. Beliau bersabda, itu adalah salah satu dari dua perkara yang lebih saya sukai. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasai. Imam yang 5 kecuali An-Nasai adalah Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sebab imam yang 5 itu adalah Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Imam yang 5 kecuali An-Nasai yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Bukhari. Dan hadis ini sebagaimana dinyatakan oleh Al-Bukhari hadis hasan, dan dihasankan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 287. Dan juga di dalam Al-Irwa, yaitu Irwaul Ghalil di nomor hadis 188. Di dalam hadis yang agak panjang ini, yaitu hadis Hamnah bintu Jahas, beliau mengkisahkan tentang istihadah, pendarahan yang beliau alami. Bahwa beliau Hamnah bintu Jahas mengalami istihadah, itu mengalami pendarahan yang sangat banyak. Darah keluar terus menerus. Dan keluarnya darah tersebut, darah istihadah, karena keluarnya terus menerus setiap bulan, maka itu tentunya berbenturan dengan masa haid. Berbenturan, berbarengan dengan masa haid. Maka dengan kejadian ini beliau bingung. Sholatnya bagaimana? Kapan boleh sholat? Kapan tidak boleh sholat? Karena itu Hamnah bintu Jahas radhiyallahu anha datang kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa kepada Nabi. Bagaimana yang mesti dia lakukan? Maka Nabi SAW menyatakan bahwa istihadah itu adalah merupakan gangguan dari gangguan syaitan. Di antara godaan dan gangguan syaitan terhadap manusia, terutama adalah, khususnya adalah kaum hawa, kaum wanita, adalah membuat wanita itu istihadah, yaitu pendarahan. Karena dengan hal itu, wanita yang mengalami pendarahan, yang mengalami istihadah, dia nanti akan bingung. Bingung bagaimana menentukan haidnya. Sehingga bisa jadi wanita yang mengalami hal tersebut akan meninggalkan salat karena dianggap bahwa dia haid, meninggalkan salat terus menerus. Atau bisa jadi dia salat terus menerus, tidak pernah berhenti, padahal di tengah-tengah istihadah itu dia mengalami haid. Ini salah satu dari godaan syaitan. Karena syaitan sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dikutuk oleh Allah dan ditetapkan tempatnya adalah neraka, itu menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'adiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan kami, maka sungguh pasti akan saya hadangkan, saya halangi mereka, itu manusia, dari jalanmu yang lurus. Akan saya hadang, saya halangi dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dan dari samping kiri.
sampai pada akhirnya engkau tidak mendapati mereka kebanyakan bersyukur. Sehingga semua peluang, ketika syaitan punya peluang, punya kesempatan untuk menggoda manusia, syaitan tidak akan pernah menyia-nyiakan. Terus menggoda manusia agar bagaimana manusia keluar dari jalan yang lurus, keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kaum wanita, syaitan punya kesempatan untuk menggoda dari sisi haid, artinya karena wanita mengalami haid, maka digoda dari sisi itu bagaimana wanita itu mengalami pendarahan tapi itu bukan haid, sehingga nanti dia akan bisa meninggalkan salat atau mengerjakan salat di masa haid, dan dua-duanya adalah perkara yang diharamkan. Sehingga Nabi SAW di dalam hadis ini menyatakan bahwa istihadah itu adalah merupakan gangguan dari syaitan. Kemudian setelah beliau menyatakan bahwa istihadah merupakan gangguan dari syaitan, maka Nabi memberikan bimbingan, memberikan ilmu, memberikan pelajaran agar supaya menetapkan masa haidnya 6 atau 7 hari. Kamu tentukan saja dalam setiap bulannya, silahkan pilih masa haidnya itu 6 atau 7 hari. Setelah kamu menetapkan 6 hari umpamanya atau 7 hari, kamu mandi sebagai mandi suci dari haid. Walaupun darah masih keluar, kamu mandi sebagai mandi suci dari haid. Kemudian kerjakan salat selama 24 hari. Mengerjakan salat selama 24 hari ini kalau menetapkan haidnya 6 hari. Kalau memilih menetapkan haidnya itu 7 hari, maka kerjakan salat itu 23 hari. Karena 1 bulan itu 30 hari, diambil 6 hari maka tinggal 24. Kalau diambil untuk libur salat karena ditetapkan sebagai masa haid 7 hari, maka tinggal 23 hari. Sehingga selama 23 hari setelah mandi, maka kerjakan salat. Dan kalau saatnya atau waktunya waktu berpuasa, kerjakan puasa. Maka sebenarnya yang seperti itu cukup bagimu. Yang seperti itu cukup bagimu dan tidak ada masalah. Dan demikian juga lakukan olehmu dalam setiap bulan, sebagaimana umumnya wanita haid. Kalau darah terus keluar, setiap bulan darah itu terus keluar, maka dalam setiap bulan ambil waktu 6 hari atau 7 hari untuk masa haid. Setelah itu mandi dan kerjakan sholat. Lakukan amalan-amalan wanita suci, karena wanita yang istihadah dia itu hukumnya seperti wanita yang suci. Kemudian selanjutnya beliau Nabi SAW memberikan bimbingan dalam hal mengerjakan salat. Dalam hal mengerjakan salat, yaitu diperbolehkan bagi wanita yang dalam keadaan pendarahan itu untuk menjamak salat. Zuhur diakhirkan, salat diawalkan, dikerjakan dengan dijamak, digabungkan. Kemudian untuk salat berikutnya maghrib dengan isya, maghrib diakhirkan, isyanya diawalkan. Dan sebelumnya mandi terlebih dahulu. Mandi, kemudian setelah itu salat maghrib dengan isya dijamak. Maghribnya dimundurkan, isyanya disegerakan dengan dijamak. Kemudian nanti ketika tiba waktu salat subuh, mandi kemudian kerjakan salat subuh. Dan yang seperti ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dikerjakan setiap bulannya bagi wanita yang mengalami istihadah. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah hukum
Di antaranya bahwa hadis ini menunjukkan tentang adanya wanita-wanita yang istihadhah, yaitu mengalami pendarahan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka datang kepada Nabi meminta bimbingan kepada Nabi berkaitan dengan pengamalan syariat bagi mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada wanita yang istihadhah. Sebagaimana di hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, di hadis yang ke-149 dan juga hadis yang ke-150 juga menunjukkan tentang adanya wanita atau sahabiah di zaman Nabi yang istihadhah. Kalau di hadis yang ke-149, wanita yang mengalami istihadhah pendarahan adalah Fatimah bintu Abi Hubaish. Sedangkan dalam hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis 151, wanita atau sahabiah yang mengalami istihadhah di zaman Nabi adalah Hamnah bintu Jahsh. Dan istihadhah itu adalah bukan haid, tetapi itu adalah darah karena penyakit atau karena urat yang terputus sehingga mengalirkan darah, yang itu merupakan gangguan dari syaitan, di mana kita ketahui bahwa syaitan di dalam menggoda manusia, di antaranya ada yang masuk ke pembuluh darah manusia. Bahwa syaitan masuk untuk menggoda manusia itu yajri min ibni Adam majrad dam, masuk melalui pembuluh darah. Kemudian membuat kerancuhan kepada wanita dengan menimbulkan istihadhah, yaitu pendarahan. Ini adalah merupakan godaan syaitan. Oleh karena itu, bagi wanita hendaknya atau seharusnya paham tentang masalah ini, paham tentang masalah haid, paham tentang masalah istihadhah, bisa membedakan darah haid, bisa membedakan darah istihadhah, sehingga syaitan tidak punya kesempatan dan tidak punya peluang untuk menggodanya. Dan ketika syaitan menggoda dari sisi itu, maka wanita yang punya ilmu paham tentang masalah ini tidak tergoda dan selamat dari godaan syaitan. Sehingga suatu perkara yang penting terutama bagi wanita untuk memahami, mengetahui tentang masalah haid dan juga masalah istihadhah. Nah, hadis ini mengandung penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk wanita yang mengalami istihadhah, wanita yang mengalami pendarahan, dalam keadaan dia itu tidak memiliki kebiasaan haid yang tetap, dan juga tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Kalau pada hadis yang sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada wanita yang istihadhah dengan mengetahui sifat darah. Bagi orang yang tahu sifat darah dan bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, maka dalam menentukan kapan istihadhah, kapan haid, kapan berhenti dari sholat dan kapan tetap sholat adalah dengan mengetahui sifat darah. Ketika orang itu paham tentang sifat darah haid, seperti disebutkan dalam hadis, warnanya hitam dari sisi baunya, kemudian dari sisi sifat yang lain, dia paham, maka cukup dengan mengetahui sifat darah tersebut. Umpamanya dalam sebulan darah keluar terus, kemudian dalam waktu 5 hari umpamanya darah yang keluar warnanya hitam, kemudian berbau lebih menyengat, bau amisnya lebih menyengat umpamanya, kemudian juga sifat yang lain, dia paham. Maka ketika darah yang keluar adalah yang mempunyai sifat seperti itu, setelah 5 hari ternyata berhenti, dan darah yang keluar setelah 5 hari berubah warnanya hitam, apa warnanya merah umpamanya, maka dia berhenti dari sholat dan dia menghukumi dirinya sedang haid selama 5 hari. Setelah itu dia mandi dan kemudian mengerjakan sholat dan melakukan amalan-amalan yang disyaratkan untuk wanita yang suci, walaupun darah masih keluar, karena darah yang keluar selain 5 hari tersebut adalah istihadhah.
Nah. Tapi bagi wanita yang tidak punya kebiasaan tetap, tidak punya atau tidak tahu kebiasaan tetap dia haidnya, apakah kebiasaan dia haid di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan, berapa hari, tidak punya kebiasaan tetap. Kemudian tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah, tidak bisa membedakan, tidak tahu sifat-sifatnya. Ya. Mungkin darah yang keluar sama, atau memang orang itu baru atau belum pernah mengalami haid, sehingga tidak tahu kebiasaan sebelumnya, sebelum pendarahan itu haidnya itu berapa hari, di awal atau pertengahan atau akhir bulan, nggak tahu. Untuk membedakan juga tidak tahu. Maka terhadap wanita yang seperti ini keadaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan agar supaya tetapkan saja masa haidnya 6 atau 7 hari. Diambil dari keumuman wanita itu haid. Ambil saja, tetapkan saja 6 atau 7 hari. Silakan tetapkan 6 hari umpamanya. Dari awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 6. Maka ketika itu berhenti dari sholat dan menghukumi dirinya sebagai wanita yang haid. Perkara-perkara yang diharamkan untuk wanita, untuk dikerjakan oleh wanita haid, tinggalkan. Setelah 6 hari mandi. Setelah 6 hari mandi. Kemudian setelah itu menghukumi dirinya sebagai wanita yang suci dan darah yang keluar darah istihadah, maka wajib baginya dia sholat. Kalau waktunya waktu puasa, puasa. Kemudian juga amalan-amalan yang lain yang mesti dikerjakan sebagai wanita suci, dikerjakan. Demikian juga selanjutnya. Di bulan berikutnya, ketika berganti bulan di bulan berikutnya, tetapkan lagi 6 hari. Ketika darah masih terus keluar. Ya. Atau dia boleh juga menetapkan 7 hari. Dan menetapkannya itu adalah di awal bulan. Awal bulan. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Awal bulan, bulan Komariah yang dijadikan pegangan untuk ukuran standar dalam masalah ibadah. Ya, 7 hari. Nanti di bulan berikutnya darah masih terus keluar, tetapkan lagi 7 hari awal bulan. Yang 7 hari itu sebagai masa haid. Dan jangan ragu, jangan was-was. Jangan-jangan saya menetapkan 6 hari tidak pas. Enggak boleh seperti itu. Yakini bahwa itu cukup dan itu sudah benar, karena itu aturan syariat. Jangan ragu. Kalau ragu, jangan-jangan saya tetapkan 6 hari, haidnya ternyata saya 10 hari. Loh, terus taunya kamu 10 hari dari mana? Kalau tahu ternyata haidnya 10 hari, berarti kamu bisa membedakan darah haid dan darah istihadah. Kalau bisa membedakan darah haid dan darah istihadah, ya sudah. Di dalam menetapkan dan memilih hukum atau di dalam menetapkan masa haidnya dengan sifat darah itu. Ya. Atau ragu, loh selama ini kebiasaan saya itu 6 hari. Loh kalau punya kebiasaannya sudah, yang dipegangi kebiasaan. Ini bagi wanita yang tidak punya kebiasaan tetap, tidak bisa membedakan sifat darah, tidak bisa membedakan antara istihadah dan haid, gak punya kebiasaan tetap untuk jadikan pegangan, gak bisa membedakan sifat darah haid dan dari istihadah, maka caranya seperti ini. Ambil 6 atau 7 hari dalam setiap bulannya. Selebihnya dari 6 atau 7 hari yang dia ambil untuk ditetapkan sebagai masa haid, itu dihukumi suci dan darah yang keluar darah istihadah. Ya. Sehingga tidak boleh ragu dengan keputusan ini, di mana adalah keputusan syariat, ini adalah merupakan wahyu yang Allah berikan melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk hadis. Sehingga harus diyakini dan ini harus dipegangi, tidak boleh ragu dan tidak boleh was-was. Nah. Kenapa? Supaya memilih 6 atau 7 hari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hal itu adalah karena kebiasaan atau umumnya wanita haid itu adalah 6 atau 7 hari. Dan di dalam menetapkan 6 atau 7 hari, dalam setiap bulannya mengambil awal bulan.
Itu faedah yang pokok sebetulnya dari hadis ini adalah masalah itu. Hukum yang pokok dari hadis ini adalah masalah tersebut. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil bahwa darah istihadah itu tidak menghalangi sholat dan tidak menghalangi ibadah-ibadah yang lainnya. Karena istihadah itu hukum wanita yang istihadah itu sama dengan wanita yang suci. Adapun haid itu menghalangi sholat dan menghalangi ibadah-ibadah yang lain yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh wanita yang haid seperti tawaf, sholat, puasa. Nah, kemudian darah haid itu adalah najis. Nah, demikian beberapa faedah dari hadis yang ke-151. Sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya 152. Masih tentang masalah istihadah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah bint Jahsin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam. Faqala amkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma igtasili. Fakanat taghtasilu li kulli salatin. Rawahu Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Umma Habibah bint Jahsin, bahwasanya Ummu Habibah bintu Jahs syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam, mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Faqal, maka Nabi bersabda, umkuthi qadru makanat tahbisuki haidatuki. Berhentilah kamu dari salat. Nyata tahan olehmu, berhentilah kamu itu dari salat selama masa haidmu menahan kamu. Tsumma ightasilu, kemudian mandilah kamu. Fakanat taghtasilu li kulli salatin, maka Ummu Habibah mandi setiap kali salat. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawadda'i li kulli salatin. Dan pada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi bersabda, berwudulah kamu untuk setiap kali salat. Wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Dan riwayat tersebut dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari jalan yang lain. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, bahwa Ummu Habibah bintu Jahs mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Maka Nabi bersabda, berhentilah kamu dari salat selama masa haid kamu menahan kamu. Kemudian mandilah kamu. Maka beliau Ummu Habibah mandi setiap kali salat. Hadis riwayat Muslim. Dan pada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, dan berwudulah kamu untuk setiap kali salat. Dan riwayat tersebut pada riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari jalan lain. Hadis ini hadis yang sahih. Di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 228, di dalam Sahih Muslim nomor hadis 334. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga masih menjelaskan tentang hukum istihadah. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang adanya wanita sahabiyah di zaman Nabi yang istihadah. Kalau pada hadis 149 yang mengalami istihadah pendarahan adalah Fatimah bintu Abi Hubaysh. Kemudian di hadis yang ke-151 yang mengalami istihadah adalah Hamnah bintu Jahas. Sedangkan di hadis yang ke-152 yang mengalami istihadah adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah
mengalami istihadah, yaitu istimrar khuruj dam minha, darah terus menerus keluar dari beliau, dari Ummu Habibah. Karena ini Ummu Habibah juga mengalami kebingungan. Apa yang mesti harus dilakukan dan bagaimana cara menentukan dan menetapkan haidnya. Maka datang kepada Rasulullah mengadukan tentang darah. Itu darah yang keluar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau memberikan bimbingan agar supaya berhenti dari salat sebatas selama masa haid kamu menahan salat. Artinya selama ini haidnya kamu berapa hari, sehingga selama kamu haid itu tidak salat. Kebiasaan kamu selama ini berapa hari haidnya. Kemudian ketika mengalami istihadah, maka tetapkan haid itu sesuai dengan kebiasaan haid yang dialami sebelum istihadah. Kalau biasanya 7 hari, maka tetapkan 7 hari. Biasanya 7 hari pada pertengahan bulan, ya sudah 7 hari pertengahan bulan. Biasanya 6 hari awal bulan, maka ketika istihadah tetapkan 6 hari di awal bulan. Sesuai dengan kebiasaan yang terjadi. Kemudian mandilah kamu. Itu mandi suci dari haid, walaupun darah mesti keluar. Setelah kebiasaan yang dialami, masa haid yang biasa dialami sudah berlalu, maka mandi suci dari haid, kemudian kerjakan sholat. Dan Ummu Habibah sholat mandi setiap kali sholat, dan diperintahkan oleh Nabi untuk wudu setiap kali sholat. Hadis ini juga seperti hadis yang sebelumnya menunjukkan tentang adanya wanita istihadah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wanita istihadah yang ada di dalam hadis ini adalah untuk wanita yang punya kebiasaan tetap masa haidnya. Sebelum istihadah, sebelum mengalami pendarahan, memiliki kebiasaan tetap masa haidnya. Maka ketika suatu saat mengalami istihadah, mengalami pendarahan, maka cara menetapkan haidnya adalah dengan mengikuti kebiasaan yang tetap, kebiasaan haidnya yang tetap sebelum mengalami istihadah. Sehingga ketika wanita punya kebiasaan tetap haidnya, kemudian suatu saat mengalami istihadah, dalam membedakan haid dan istihadahnya adalah dengan cara mengikuti kebiasaan yang sudah dialami sebelum istihadah. Kalau masa haid yang sudah biasa dialami berlalu, maka segera mandi. Darah yang keluar adalah darah istihadah, sehingga mengerjakan salat sebagaimana wanita yang suci karena dia telah suci dari haid. Sebagaimana Ummu Habibah, beliau memiliki kebiasaan yang tetap sebelumnya. Haidnya sebagai contoh, umpamanya ada wanita yang biasa haidnya itu di awal bulan, 5 hari awal bulan, mulai tanggal 3 sampai tanggal 8. Biasa seperti itu terus dalam setiap bulan. Kemudian suatu saat mengalami pendarahan, istihadah yang darah terus keluar. Nah, ini mudah untuk menetapkan haidnya dan istihadahnya mudah. Kebiasaan tetap yang dialami untuk haidnya di masa istihadah adalah tinggal mengikuti saja.
maka tetapkan setiap bulannya tanggal 3 sampai tanggal 8. Terus seperti itu. Kalau itu sudah berlalu, mandi, kemudian kerjakan salat dan amalan-amalan yang disyariatkan untuk wanita yang suci. Kemudian, kenapa di sini Ummu Habibah mandi setiap kali mau salat? Bagi wanita yang istihadhah itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk menjamak salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dengan jamak takhir. Maka kalau menjamak salat berarti mandinya 3 kali. 1 kali mandi untuk menjamak salat zuhur dengan asar, 1 kali mandi untuk menjamak salat maghrib dengan isya, kemudian subuh karena nggak bisa dijamak, mandi untuk salat subuh. Tapi kalau dia tidak mengambil rukhsah, tidak mengambil keringanan, dia tetap mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya, maka setiap kali mau sholat disunnahkan mandi. Begitu. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita yang istihadhah mandi setiap kali mau sholat hukumnya sunnah. Tidak mandi tidak masalah. Yang penting mandi kalau sudah suci dari haid. Ketika mau sholat dia mandi itu sunnah. Adapun wudu menurut mayoritas para ulama wajib. Setiap kali mau sholat wudu dan tidak wudu kecuali waktu sholat telah masuk. Berdasarkan beberapa hadis yang sudah kita baca. Berdasarkan beberapa hadis yang sudah kita baca bahwa wanita yang mengalami istihadhah, ini ada 3 keadaan. Ya. Ada 3 keadaan. Yang pertama adalah wanita istihadhah yang memiliki kebiasaan haid yang tetap. Memiliki kebiasaan haid yang tetap. Waktunya tetap. Yaitu waktu datangnya haid, datang bulannya tetap. Kemudian jumlah harinya juga tetap. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika mengalami istihadhah, maka menetapkan masa haidnya di waktu istihadhah sesuai dengan kebiasaan yang dialami sebelum istihadhah. Ini mudah. Ya. Yang kedua, wanita yang tidak punya kebiasaan tetap tetapi bisa membedakan sifat darah antara darah haid dengan darah istihadhah. Maka ketika mengalami istihadhah dengan menetapkan haidnya dengan menggunakan sifat darah. Yang ketiga adalah wanita yang tidak punya kebiasaan tetap dan tidak bisa membedakan sifat darah haid dan darah istihadhah. Ketika istihadhah maka cara menetapkan haidnya adalah menetapkan 6 atau 7 hari masa haidnya di awal bulan untuk setiap bulan. Begitu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan atau mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang tentang masalah haid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.